Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Nur Fitriani, NIM 1944163, Prodi S1 Akuntansi 6C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis rasio laporan keuangan pada PT Semen Indonesia Persero Tbk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial dalam jangka pendek. Pada rasio likuiditas ini saya mengambil dua contoh sampel. Yang pertama adalah current ratio. Dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2019 jumlah aktiva lancar sebesar Rp16.959.531 dibagikan dengan jumlah hutang lancar sebesar Rp12.240.252 dikalikan dengan 100%. Dengan hasil 136,09%. Dan pada tahun 2020 jumlah aktiva lancar sebesar Rp15.464.604 dibagikan dengan jumlah hutang lancar sebesar Rp11.506.163 dikalikan dengan 100% dengan hasil 135,27%. Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan pada PT Semen Indonesia Persero Tbk selama periode 2019 sampai dengan 2020, current rasio cenderung mengalami penurunan. Hasil perhitungan pada tahun 2019 sebesar 136,09%, artinya setiap 100 hutang lancar dijamin oleh 13,609% aktiva lancar yang tersedia. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar 135,27%, artinya setiap 100 hutang lancar dijamin oleh 13,527% aktiva lancar yang tersedia. Turunnya current ratio disebabkan terjadinya penurunan jumlah aktiva lancar dan kenaikan pada hutang lancar. Selanjutnya adalah quick ratio dengan rumus aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagikan dengan hutang lancar dan dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2019 jumlah dari aktiva lancar sebesar Rp16.549.531 dikurangi dengan jumlah persediaan sebesar Rp4.641.646 dibagikan dengan jumlah hutang lancar sebesar Rp12.254.252 dikalikan dengan 100% dengan hasil 132,32%. Dan pada tahun 2020 jumlah aktiva lancar sebesar Rp15.564.604 dikurangi dengan jumlah persediaan dengan sebesar Rp4.547.825 dibagikan dengan jumlah dari hutang lancar sebesar Rp11.506.163 dikalikan dengan 100% dengan hasil 95,74%. Berdasarkan perhitungan quick ratio adalah sebesar 132,32% pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 95,74%, artinya PT Semen Indonesia Persero Tbk kurang baik dalam membayar kewajibannya dengan menggunakan alat likuidasi yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini kurang baik bagi perusahaan karena HR di bawah 100%. Untuk rasio selanjutnya adalah rasio leverage yang merupakan rasio yang berhubungan dengan sumber dana yang berasal dari hutang.
Pada rasio leverage ini saya mengambil dua contoh sampel. Yang pertama adalah total debt to total ratio dengan rumus total hutang dibagi dengan total aktiva dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2019, total hutang sebesar Rp45.915.013 dibagi dengan jumlah total aktiva sebesar Rp79.807.067 dikalikan dengan 100% dengan hasil 57,53%. Dan pada tahun 2020, jumlah total hutang sebesar Rp42.352.909 dibagi dengan jumlah total aktiva sebesar Rp76.6.244 dikalikan dengan 100% dengan hasil 54,29%. Berdasarkan hasil perhitungan selama periode 2019 sampai dengan periode 2020 TD to TA, perusahaan ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan total hutang diikuti dengan total aktiva dan hanya turun yaitu Rp1.800.823. Penurunan tersebut dari tahun 2019 sebesar 57,53% menjadi 54,29% di tahun 2020. Menunjukkan bahwa perusahaan dalam pengembangan artinya menggunakan modal lebih besar daripada penggunaan utang. Selanjutnya adalah long-term debt to equity ratio. Dengan rumus hutang jangka panjang dibagi dengan modal dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2019, jumlah hutang jangka panjang sebesar Rp33.674.891 dibagikan dengan jumlah modal sebesar Rp33.891.924 dikalikan dengan 100% dengan hasil 99,35%. Dan pada tahun 2020, jumlah hutang jangka panjang sebesar Rp33.846.746 dibagikan dengan jumlah modal sebesar Rp35.650.335 dikalikan dengan 100% dengan hasil 86,51%. Berdasarkan hasil perhitungan selama periode 2019 sampai dengan periode 2020, LTDE perusahaan Semen Indonesia Persero Tbk mengalami penurunan. Pada tahun 2019 sebesar 99,35% menjadi 86,51% pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena turunnya total hutang diikuti dengan naiknya modal perusahaan lebih besar menggunakan modal dibandingkan dengan menggunakan hutang. Untuk rasio yang selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Pada rasio ini, saya mengambil dua contoh sampel, yaitu yang pertama adalah return on asset atau ROA dengan rumus EBIT dibagi total aktiva dikalikan 100%. Pada tahun 2019, jumlah EBIT sebesar Rp3.195.775 dibagikan dengan jumlah total aktiva sebesar Rp79.807.067 dikalikan dengan 100% dengan hasil 4,04%. Dan pada tahun 2020, jumlah EBIT sebesar Rp3.488.650 dibagikan dengan jumlah total aktiva sebesar Rp79.807.067
Rp6.244 dikalikan dengan 100% dengan hasil 4,41%. Berdasarkan hasil perhitungan rasio ROA pada perusahaan Semen Indonesia Persero, TBK mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sebesar 4,04% menjadi 4,41% pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena peningkatan pada EBIT yang diikuti dengan naiknya aktiva sebesar Rp823. Jadi dapat dikatakan jika semakin naiknya ROA artinya semakin optimalnya kinerja perusahaan dalam memperoleh laba. Untuk yang selanjutnya adalah Return on Equity atau ROE dengan rumus EAT dibagi dengan modal sendiri dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2019, jumlah EAT sebesar Rp2.068.151 dibagikan dengan jumlah modal sendiri sebesar Rp33.891.924 dikalikan dengan 100% dengan hasil 6,69%. Dan pada tahun 2020 jumlah EAT sebesar Rp2.317.236 dibagikan dengan jumlah modal sendiri sebesar Rp35.653.335 dikalikan dengan 100% dengan hasil 6,49%. Berdasarkan hasil dari perhitungan ROE, Perusahaan Semen Indonesia Persero Tbk pada tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi pada tahun 2019 sebesar 6,69% menjadi 6,49% pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena menurunnya EAT diikuti dengan kenaikan modal. Turunnya ROE mengindikasikan bahwa tingkat penghasilan bersih yang diperoleh oleh pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan di dalam perusahaan menurun. Sekian presentasi mengenai analisis rasio laporan keuangan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.